no kumis no anak setka no Jawa setka no. Udah gue nabrak baja ya akhirnya tuh jatuh gue. Udah tuh gue abis dia tuh diapain ke di entah ada yang bawa sajam. Gue cuman kerjanya ya nangis-nangisin doang. Alhamdulillahnya gue nggak apa-apa, cuman motor gue doang kaca lampunya pecah. Oke, masih stay tune di segmen Kamjapa Story dengan gue Oman Styrok dan gue Ade. Melanjutkan lagi saat kejadian yang lu dipukul mundur tuh di Setiakawan tuh, Boy. Ya itu posisi gue tadi yang gue bilang berlima tuh, berlima gue jebol. Ini si kumis ini memang siang datangnya telat tuh waktu itu. Iya. Nah, pas dia datang tuh, coba nih mesti tahu nih ceritanya nih. Jadi itu emang itu DK udah lewat bentrok sama Boy dan anak-anak yang lainnya kan. Itu setkanya tuh jebol. Itu gue datangnya telat. Pas gue datang telat si Dogol ngomong ada-adaan gue. Miss, tadi apa namanya anak-anak jebol. Anak-anak udah bentrok. Oh, udah bentrok. Pagi-pagi sama DKI. Habis itu gue bilang, ini kan sesi cerita ini, sesi gue itu mau ngebalikin yang pas Kubil kena sama si Cilok kena. Akhirnya emang bayar tuh banyak kita, gede-gede emang, gue akuin gede-gede. Setelah itu gue bilang ke anak-anak, ya udah kan DKI itu muter balik tuh lewat niat dia emang DKI itu emang niatnya bolos, emang pengen bentrokin kita lagi. Akhirnya dia muter balik ke Kampung Bakti. Kayaknya sih Kampung Bakti tuh muter tembus lagi ke Bonbon. Akhirnya ya udah kita samperin aja ke Bonbon. Lu samperin tuh? Gua samperin ke Bonbon. Akhirnya awalnya nih ceritanya nih, gue tuh sama anak-anak setka awalnya di situ. Pas di Jeling, gue tuh ketemu anak Donompat. Anak Donompat jalan kaki. Gue bilang, ini anak mana nih Bang? Wah, ada si Bejo. Gue bilang, ada Tikno, ada yang lain-lainnya. Akhirnya kita gabung. Donompat sama setka gabung. Udah, gimana nih jadinya? Udah samperin aja. Bener aja. Pas kita mau samperin ke Bonbon, DKI-nya udah ada di Bonbon. Udah nongol dulu tuh dia. Udah ada di Bonbon. Akhirnya kita bentrok. Niatnya gue itu kan di situ tuh mau ngedekingin si Bejo. Ada Bejo megang CR juga. Niatnya aneh mau ngegunting yang sebelah kanan. Anak DKI itu. Mindik. Gue mau mindik ceritanya tuh. Tapi udah diterobos duluan tuh sama temen kita, si Tikno. Beng. Udah, akhirnya DKI pada saat itu tuh jebol. Pada saat itu jebol ya. Nah, kenapa gue nggak di depan pada saat itu? Karena yang DKI itu palanya tuh pada saat itu yang di depan terus itu ada kelas aneh SMP. Gitu maksud gue. Aneh tuh pengen yang lainnya aja, ngincer yang lain. Akhirnya udah disilang sama Stikno gitu. Akhirnya udah tuh kejadian deh tuh. Mereka tuh main bacok-bacokan gitu. Siapa itu yang main? Tikno sama si Gele. Ada kelas aneh pas SMP. Tapi tuh anak-anak nyangkanya Tikno itu parah karena udah dipojokin begitu. Pojokin, dia juga ngebacokin juga sambil ngebacokin begini. Tapi endingnya yang berdarah yang Ono.
Yang ini cuman beset doang lah gitu lah, dikit-dikit gitu beset Iya, doang. akhirnya tuh setelah kejadian pas itu kejadian itu di belakang aneh itu tuh dijeling tuh polisi dia megang beceng. Yang ceritain gue tadi yang ngeluarin pistol gitu. Iya, Si iya. kumis itu dikejar-kejar. Nah. Dia ribet masukin BR gitu malah lari. Itu BR yang dipegang Lana tuh kelewangnya segede gaban Gede itu. Oh. Itu Lana mau ngasih gue bilang, "Udah lu aja yang pegang." Gue Ya bilang, karena lu ngeliat posisi belakang ada polisi gue bilang kan. Iya. Belakang polisi tuh. Akhirnya si lari yang bawa. Kita kabur ke belakang. Nah, anak DKI ngebalikin ketika itu. Kejadian deh tuh, anak DKI maju lagi, kita mundur. Di situ ada polisi Karena ada dijeling, polisi. ada polisi dijeling. Itu sih cerita real dari kitanya, karena yang kita ngalamin ya. Tapi emang pada saat itu satu orang doang deh yang berani. Gitu. Adik kelas aneh doang tuh. Gitu ceritanya. Bang, kira-kira ada cerita lagi nggak yang lu nggak bisa lupakan gitu berdua selama lu sekolah? Nah, setelah Dari gue nih ya. iya, mungkin dari lu Boy nih. Kalau seinget gue sih kelas 2 itu. Hmm. Posisinya kita berangkat pagi nih. Itu Apa namanya? pertama kali masuk 6:30 itu. Ya, gue berangkat pagi nih sekitar jam 6-an lah, jam 6 lewatan gitu. Naik 9.40. Lewat jalur Gang Sabar itu aman-aman aja sampai belokan Harmoni. Pas di situ yang mau transit tuh anak 24 transit tuh. Udah. Iya. Hanya ulang aja. Hah? Nah, Bang, gini. Bang, ada gak sih kejadian yang ada gak sih Bang kejadian yang Nggak bisa setelah kejadian dari itu masih ada lagi gak sih Bang kejadian yang itu deh? Udah belum? Yuk, mulai aja. Nah, Bang, setelah kejadian yang tadi lu ceritain tuh, ada nggak sih kejadian yang kalian berdua tuh nggak bisa ngelupain sampai sekarang diingat terus? Dari gue ya. Iya. Gue sih seinget gue tuh kelas 2. Jadi pada saat itu kita lewat depan pagi-pagi. Masuk kan 6:30 tuh. Kita naik patas 9.40, jam 6 lewat sedikit lah. Seinget gue jam 6-an. Kita lewat Gang Sabar aman-aman aja. Sampai pas belokan Harmoni itu kita kehalangan mobil. Emang di situ tongkrongan anak Bonjer. Jadi ya Sincan itu dia veteran DKI yang masuk Bonjer lah itu. Nah, di situ dia nongkrong di jembatan. Kita nggak tahu tuh kehalangan mobil tiba-tiba di depan patas. Depan patas, gue kaget tuh, spontan gitu, gue turun dari mobil, tapi alhamdulillah gue nggak dibacokin nggak apa, gue deh pasrah aja itu. Gue bilang, aduh, gue dibacok nih orang depan muka kok, tapi dia nggak ngebacok gue, tapi malah nguber yang lain nih, nguber kumis nih. Gue masih diselamatin lah pada saat itu. Akhirnya dia cabut duluan, anak-anak cabut karena kaget kan. Dia ngeluarin BR, anak-anak nggak ada ngeluarin, cabut anak-anak ke dalam yang gang arah Sangaji itu tuh ada tuh, cabut. Cuman anak-anak yang mendeng di depan, nah sama gue lari ke depan, tapi nggak lari jauh depan. Nah si anak Bonjer ini dia balik lagi nih ke kandangnya nih, ke yang McDonald itu depan pas jembatan itu. Balik lagi, kumis keluar sama anak-anak keluar. Akhirnya ada anak 24 lewat nih naik motor. Saya ingat gue sih Jawa, kan waktu itu kelas 3-nya Bang Jawa, Bang Kicrit tuh ya. Nah Bang Jawa bilang 24 ada di belakang anak pesing. Kicrit kata dia. Gue bilang oke, kita gertak hajar aja. Nah kita udah ngeliat nih posisinya mobil si Kicrit ini, anak pesing ini, anak 24 pesing udah belok Harmoni tuh, belok, udah ngeliat gue juga. Pas mau putar balik kan turun tuh dia tuh di situ tuh, di jembatan tuh kan, turun biar saya transit, turun di situ. Baru kita gebrak, pas Bang Kicrit turun, kita langsung gebrak Bonjer, kampung Jawa, dia mundur tuh. Tapi ya karena di situ emang kandangan dia, warga ada ngebantuin, neriak-neriakin. Panik kan anak di situ doang tuh, warga yang turun. Pada saat itu juga ada sirine juga. Kumis nih sama gue, gue megang bata ya, kumis megang mistar. Setahu gue sih megang mistar dia. Mistar 30 Begini gue bilang, Iya. kumis
megang Mister, gue bilang mau ngadu sama CR, gue bilang waduh kacau deh gue bilang. Gue megang batu bata doang, tapi nggak ngelempar ngapain karena ada sirine juga tuh, bunyi sirine kalau gue masih inget ya. Itu sirine itu dari mana itu? Iya. Itu posisinya tuh di arah dari sono. Seberang sono ya? Iya. Oh. Dari sono. Udah sama polisi itu. Udah akhirnya kita buyar. Dia pun ditolong sama tukang ojeknya. Ya. Tukang ojek tuh. Tukang ojek lah, Pada di saat situ itu lah. tuh ya. Udah, kita bubar di situ. Iya sih. Kicret juga kaget pasti kaget itu nih juga, disangka musuh juga gitu. Iya, Pas iya. dia tahu nih Bonjer baru langsung melebur deh tuh anak 73 sama 204 nyerang langsung. Si Jawa juga turun tangan juga tuh Bang Jawa. Ya udah dari situ udah pas udah ke polisi akhirnya pada mencar-mencaran akhirnya ke sekolah deh. Pada bubar dah tuh. Bubar. Berarti nggak ada yang menang gitu di situ. Nggak ada yang menang. Cepat mundur dia, cuman karena ketolong warga aja dia. Nah, mungkin dari kejadian setelah dari itu kan ada itu masih di kelas 2 tuh. Kalau dibilang kelas 2 itu fase apa ya? Fase bertanggung jawab karena lu udah mulai punya ade-adean tapi di atas juga lu ada abang-abangan tuh ya. Lu posisi lu berada di tengah-tengah nih. Iya. Lu menjadi kalau dibilang menjadi penyambung lidah antara kelas 1 dan kelas 3 tuh. Nah, lu gimana supaya menjaga hubungan tersebut tuh? Gimana mungkin dari ada lu dari kelas 1 untuk ke kelas 3-nya mungkin atau dari lu ke bawahan gitu. Kalau untuk itu sih alhamdulillah ya. Gue kelas 2 itu kelas 1-nya tahu diri. Dogol, bacong, patuh. Dia pada BR. Sebelum berangkat sekolah gue ke depan, itu tuh si Dogol ke rumah gue dulu. Nyamper gue. Oh, disamper Karena tuh. dekat sih seberangan doang. Kali Banjar Kanal. Iya, gue disamper sama dia kan. Ditungguin. Akhirnya kita bareng gue sama Dogol tuh ke Setka pintu kereta. Setka, pintu kereta. Nah, pas itu ada juga kejadian. Waduh. Itu sih sama Patrick sih. Oh, sama Patrick. Patrick. Itu kejadian di mana tuh? Itu kejadian jadi cerita gini. Gue orang pada nongkrong di Setka, ya kan? Nongkrong di Setka. Itu tuh biasa si kerak tuh. Ngomporin. Kerak datang ke kita. Ngadu ke kita. Miss, gue ditegor, dikolekin gue sama Patrick di grogol tuh. Siapa Rasulullah? Enggak, jadi tuh yang di Patrick grogol, yang di Tomang itu sebenarnya temannya kerak juga. Cuman ada anak Patrick luarnya nih, grogolnya nih, bukan Tomangnya. Ada 3 orang kata si kerak yang mau ngolekin gue. Akhirnya gue bilang, udah samperin aja anak-anak ya kan. Akhirnya gue gebrak di situ. Oh lu Jawa Setka nih, gue bilang. Si kerak ngomong, Miss, ini ngincernya yang ngolekin gue aja ya, yang berani gituin gue ya, di Tomang. Ya udah, akhirnya kita gebrak, dia kabur. Kabur kucar-kacir tuh kan. Masuk ke arah Roxy Square. Masuk ke dalam Roxy Square, kebetulan yang masuknya itu satu orang itu yang ngolekin si kerak. Yang mau ngolekin. Iya. Pas banget dong. Iya. Tapi alhamdulillahnya untungnya anak-anak nggak bayar itu. Nah, doang. iya. Akhirnya udah masuk deh tuh kan. Yang nafsu sih mungkin ada dendam pribadi sama tuh orang, kenal tuh kan. Yang gituin tuh si Dogol sama si Bacong tuh kelas 1 kita. Gue mah cuma ngeliatin doang. Posisinya gue kenal juga sih, kenal, namanya Aldi Patrick tuh. Akhirnya tendang mukanya, tapi nggak di nggak di sampai pakai sajam, nggak, cuma digebok, ditendang, ditonjok-tonjokin, habis deh tuh. Nah, anak Patrick yang lainnya pada nontonin doang karena itu kenal sama si kerak. Jadi dilindungin lah sama si kerak. Miss yang itu jangan, yang ini doang nih.
udah kita peranin, kita injak-injak. Parah deh. Untungnya nggak ada yang bawa sama sekali. Inilah sajam gitu. Ya, mungkin bisa lain cerita kalau lu bawa sajam. Nggak tahu deh. Gue kira, makanya gue kaget kan, kok Betik berani nih sama Jawa ya kan, digrogol begitu. Nggak taunya dia nggak tahu kali kan. Udahlah samperin. Bang, bicara soal STM ya, pernah nggak sih kalian berdua itu kayak punya ilmu tekbal gitu Iya. selama Dari Boy dulu sekolah? itu. Iya, dari Bang Boy dulu boleh. Kalau gue jujur, alhamdulillah nggak ada sih, alhamdulillah. Jadi pernah aja sih, pernah ngomong sama nyokap gue juga. Karena kan emang posisi STM itu kan kita tahu lah, itu lagi zaman serem-seremnya juga tuh, lagi zaman gue tuh lagi zaman serem-seremnya juga. Nah, lewat depan itu kayak ya kalau misalnya kita menang ya sekolah, kalau kalah ya nggak sekolah gitu. Takutnya juga apes doang gitu. Bilang, wah mau ngisi nih gini supaya buat jaga-jaga doang gitu. Iya. Cuman enggak di ACC juga, dan gue sampai lulus gue nggak pernah pakai, alhamdulillah sih enggak. Karena gue jujur kalau buat apa namanya ya, tawuran sih kalau buat ini nggak terlalu nggak terlalu hobi gitu, nggak terlalu hobi. Gue deket sama temen-temen ini kayak aja lah, kenal gue sama Kumis atau sama yang lain-lain jagoan-jagoan itu ya karena bergaul aja sih gue. Sering bergaul sama Bejo lah, sama Subur. Nah, sementara dari lu, Miss, Iya. Gimana nih? pernah atau memang Emang gurunya? Enggak, kalau gue sih pribadi nggak main begitu-begituan. Kita apa adanya, orang kita sekolah juga kan niatnya naik bis, disetkan itu tuh mau nunggu bis, bukan Niat mau sekolah, bener ya? Iya, niat mau sekolah, bukan mau ngapa-ngapain. Kita disetkan itu nongkrong sebenarnya tuh nunggu bis, nunggu patas. Nah, mungkin disangka saudara kita satu DKI atau apa, itu tuh Nantang gitu. mantekin kita. Padahal mah bisnya dia yang dinaikin, ya kita satu bis juga sama dia. Berebutan bis tuh deh. Berebutan bis ya, terjadilah clash, bentrok segala macam. Kayak gitu ceritanya. Berarti selama sekolah itu nggak pernah ada yang ngisi ilmu tekbal ya? Alhamdulillah Alhamdulillah enggak. enggak. Nggak ada. Nggak Teman-temannya juga nggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Gitu. Alhamdulillah enggak ada. Nah, terus ada lagi tuh kejadian pas kelas 2 juga. Oh, itu di mana? Di Roxy lagi atau dengan berbeda lagi nih lokasinya nih? Sebenarnya sih itu di Roxy juga ada, cuman pada saat itu tuh di Gang Subur kalau nggak salah tuh kan. Itu ketemu sama anak mana tuh? DKI. Oh, sama anak DKI. Iya. Biasanya kan di Gang Subur itu kan budut tuh. Pada saat itu budut nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi lu ketemu DKI. Ketemu DKI. Nah, jadi cerita gini, kita orang naik batas 940 pendek, depan belakang, pintu depan, pintu belakang. Lampu merah biak itu anak saudara kita tuh ya, satu DKI ya, ada 2 orang rapi pakaiannya. Gue kira anak SMA, pas kita lihat-lihatan nih, gue jadi curiga nih anak mana. Gue kira itu anak IPI kan. TP12 kalau nggak di belakang kita ya, dianya ya? Enggak, kita 940. Oh 9, enggak maksudnya si DKI-nya ini. DKI-nya ada di situ, Oh, di situ nungguin juga. bis juga di setelah playover Roxy. Nah, setelah itu kita lihat kesehatan. Ini anak DKI apa anak IPI nih kan? DKI apa IPI? Soalnya tangan dia gue masih ingat banget. Ini fakta sih, gue nggak ngawur lah ya. Itu tangan dia begini, nggak taunya dia megang batu. Nimpuk lah tuh, nimpuk kita, jeder. Wah, DKI gue bilang ya. Samping patas gue banget kan. Samping patas gue banget itu. Akhirnya kita turun, gue di patas belakang, gue bawa Mistar 60 cm pada saat itu. Udah gue turunin. Anak-anak dari DKI kan dikit kan pada saat itu kan. Pada gue kelas 2 itu emang kalau nggak DKI nggak lewat, dia tuh jarang lewat bawah. Lewat bawah pada gue kelas 2 itu
jarang lewat, nggak pernah lewat malah. Jadi dia lewat atas terus, nunggunya setelah layover. Akhirnya di situ kita turun. Anak DKI masuk ke dalam, yang ributin itu adik kelas kita sih, si Bacong sama si Dogol. Gue sih kalau gue pribadi ya, kalau musuh atau rival atau siapa gitu ya, kalau dia jebol mah udah, kita nggak ngudak-ngudak sampai bener-bener sampai dalam atau apa gitu kan, gitu ceritanya. Terus ada juga pas di Pelbak nih. Oh, di Pelwa. Iya. Pindah lokasi. Sama Pluit. Sama Pelo nih. Pluit. Itu kejadian saat kapan tuh? Pagi, sore atau siang tuh? Siang pulang sekolah. Pulang sekolah. Pulang sekolah. Itu kita mantekinnya itu tuh di Empang. Di Empang. Rangga. Itu lu udah niat dari sekolah tuh mau mantekin Pelo tuh. Iya, pada saat itu tuh. Nah, cuman yang mantekinnya itu perwakilan aja gitu, kelasan doang. Iya. Kelasan listrik kita ada Raja, ada Badok, kelasan gue tuh listrik. Terus di situ ada Kutu juga, kelasannya Boy. Di situ ada siapa lagi? Ada adik dan gue juga, si Bacong. Nah, kejadian itu ada Maya juga tuh. Oh. Ada Maya. Maya itu siapa? Angkatan kita juga. Kelasan Kelasan juga. Maya, kelasan Maya selamat berhijrah ya. Mantap. Udah hijrah dia. Ditunggu mampir Semoga kemari bahagia ya. dia udah nikah dia. Ya lanjut. Nah, setelah itu gue nongkrong di tamannya si Empang tuh kan. Gue lihat, ini Pluit satu por nih kan. Pada saat itu BR yang gue inget cuman pedang. Dia Pelo itu tetap dengan ciri khasnya bawa bendera apa enggak tuh? Pada saat itu enggak bawa bendera. Kita bawa pedang, itu pedangnya si Anai Maulana yang anak Pelbak. Itu kelas 2 itu tuh. Akhirnya BR-nya itu sama gue kan si Lana ngasihnya ke gue. Ceritanya gue mau ngelihat si Bacong nih. Ada adian gue kan. Ya, lu kelas 1 nih coba. Oke. Nih, BR. Lu majuin deh tuh anak kulit kan. Akhirnya si Bacong di dalam empang itu, gue nggak berani misah. Dilempar BR. Sedangkan anak-anak diribut. Akhirnya ya mau nggak mau lah. Tuh BR ya gua yang bawa. Lu ambil lagi? Gua ambil. Gua nggak gebrak sama anak-anak tuh. Kita orang nggak gebrak, ada Badok juga nggak gebrak juga. Pas kita nggak gebrak, DKI Pluitnya itu cabut sampai ke jalan raya tuh, Nah, pokoknya ada keteter lah Pluitnya pada saat itu tuh. Itu tuh ada tuh anak kelas, mungkin anak kelas 1 Pluit kali ya. Soalnya kecil sih badannya tuh. Tapi gue gak tahu juga kelas berapanya. Dia jatuh di depan muka aneh. Itu tuh kalau mau aneh sabet palanya bisa aja. Cuman kembali lagi gue pribadi gue losin. Alasannya lu losin kenapa? Nggak tega lah. Oh, nggak tega. Kalau gue pribadi nggak tega. Masih punya hati nurani. Nah, di situ gue tuh masih ada hati nurani untuk yang mana yang harus kita beri. Pada saat itu dia kan jatuh itu kan nggak berdaya kan. Iya. Kalau nggak berdaya buat apaan? Kita sabet. Akhirnya gue nggak sabet. Yang nyabet itu belakangan itu ada anak kelas 1 Blok M, si Anoy namanya. Nah, si Anoy itu megang payung. Payungnya diketok kepalanya kan, jeder. Tapi sama gue biarin, gue nggak apa namanya, bagi. Akhirnya tuh anak lolos, nggak ngape-ngape.
Ternyata dia balik badan, di tangannya megang batu, nyambit kita kena si Anoy dikit sih sini palanya, darahnya dikit doang, cuman kena batu gitu doang lah, itu ceritanya. Kita yang kayak begitu kalau dia yang jatuh dia sendiri, kalau gue pribadi sih gue biarin lah, rumah sahabat gitu. Itu kan udah beberapa momen lu di kelas 2 yang kalau gue bilang juga cukup apa ya, banyak banget lu udah ditempa nih, udah bener-bener lu di jalanan tuh udah tahu, ibaratnya tuh udah tahu selala. Lanjut ketika lu sudah mulai udah naik kelas 3 nih, Miss nih. Boy ya. Artinya lu sudah memasuki fase terakhir masa sekolah. Masa putih abu-abu lu nih. Nah, perjalanan lu itu apakah lu semakin intens atau semakin masif dengan yang namanya bentrok atau tawuran tersebut, atau memang sudah berkurang, Miss? Kalau itu coba bawa. Kalau gue sih lebih tepatnya agak berkurang ya, awal-awal doang, sebelum pas naik kelas 3 masih ikut-ikutan gitu. Tapi kadang gue kalau ngalong nggak pernah, jangan sampai juras juga sih. Paling ngalong gue antara Blok M 204 tuh, Pelbak, udah itu aja sih. Cuman ada salah satu momen itu mungkin menjelang mau lulus, menjelang lah berapa bulan mau lulus gitu ya kan. Itu masih ribut tuh. Nah, itu kejadiannya kelas meeting, kalau nggak salah kelas meeting kan masih benar-benar cuman belajar sebentar doang lah, terus langsung pulang gitu kan. Nah, suatu momen itu kejadiannya di Kompas. Jadi ada P12 nya satu orang sih, kalau nggak salah sih Neo doang. Yang gue inget Neo. 204 nya ada kayak si siapa namanya ya, Debbie itu kelasan gue juga, anak Gang Macan. Sisanya nih Kumis, anak sekanya Dogol, Bayu, Acong tuh Bayu. Gue kurangnya banyak, pokoknya ada sekitar 7 orangan. Kita mau depan nih, mau pulang nih, karena pulang cepat lah, pagi sekitar jam 11-an lah gitu. Gue masih ingat hari Jumat, kalau nggak salah sih hari Jumat. Jadi gue liat depan nih, anak yang belakang nih kayak Kumis, Dogol, sama si Acong itu dia Amoy itu dia mau ngambil BR dulu nih. Gue jalan duluan, gue Kutu kelasan gue, terus Neo sama Debbie berempat. Kompas tuh yang belakang Kumis, tapi dia masih jauh jaraknya tuh. Ternyata pas gue nongkrong di Kompas, ada Patas lewat ngelatin tuh, ini DKI kayak ada tuh, banyak tuh kan di jendela kelihatan tuh, DKI digebrak sama anak-anak, padahal nggak bawa PAP itu. Emang benar-benar nggak bawa PAP, emang belum siap karena BR di belakang semua kan. Teriakin jauh nih, mobil berhenti, mungkin tahu juga kalau ada musuh, itu ada jauh kan musuh kan sama DKI lah ya. Jauh nih, cabut-cabutan, bukan yang ngeladenin. Gue pikir turun kaki semua, gue pikir ada yang mau ngeluarin BR gitu kan, pada memajuin gitu. Ternyata turun kok lari semua. Ternyata dia emang panik pada saat itu, nggak tahu nggak bawa BR apa gimana, dia kaget kali ya, anak Jawa di Kompas karena gitu. Lu juga lu gebrak dulu. Iya, gebrak Jawa nih, cabut-cabutan, ayo cabut tuh. Nah pas itu posisinya baru tuh si Kumis datang pas udah bentrok. DKI-nya mungkin ngeliat anak-anak dikit ya. Anak-anak bisa berang Kompas nih, udah kan mundur lagi nih anak-anak nih. Tukang ojek tuh ada yang teriak, jangan ribut di sini loh gitu kan. Kumis baru datang tuh, pas di situ DKI ngeliat anak-anak dikit, dia jalan lagi ke depan ke Gajah Mada, tapi jalan kaki, nggak naik Patas lagi, Patas udah cabut. Tapi lu pas DKI jalan itu bentrok lagi atau enggak? Enggak, cuman kayak ledek-ledekan doang. Cuma ledek-ledekan doang. Woi Jawa nih kan, Neo tuh, woi Jawa nih 12 nih, P12 GM. Nah, gitu. Miss, di momen-momen yang kelas 3 nih, yang masih lu inget dan yang membekas lah, nggak bisa lu lupain, ada apa tuh? Ada 2 kejadian sih. Mungkin salah satunya bisa lu ceritain. Itu dua-duanya ya gue ceritain ya, biar enak ya. Sama saudara kita DKI-nya juga. Itu kejadiannya sama DKI. Itu gue kelas 3, kita orang itu nongkrong di pintu kereta Setka. Itu gue kira itu anak Jawa pada saat itu tuh. Pas gue lihat
oh iya, yang main di depan tuh ada werpak Jawa juga, werpak mesin. Nah terus dia ngodinnya 7. Oh iya gue masih gitu. Ngodinnya 7. Pada saat itu ya kita kan sebenarnya ada BR, ada BR, kita umpetin di rumput dalam rel kereta, pedang. Karena dikira itu Anak Jawa, kita nggak ke bawah itu BR. Nggak tahunya bener dia turun di depan congor kita 715. Iya. Satu DKI deh. Itu masih inget banget ini kejadiannya bener-bener real pokoknya. Sempet ngobrol kita mis ya. Gue sempet ngobrol Ini juga. Jawaban sih. Iya. 7 nih 7. Nggak pakai soalnya Jawa. Kaget kan Soalnya ada juga. Bapak Jawa juga. Habis saat itu ada salah satu anak DKI itu yang megang golok sisir. Itu golok sisirnya serem. Benar serem itu. Gua kaget juga kan. Anak Jawa kok ngeluarinnya golok sisir nih kan. Gak taunya anak DKI mau gak mau bentrok. Tapi pada saat itu kita kalah habis tuh. Habis kita kalah. Mundur sampai rel. Oh itu tuh jebol ibaratnya Paling parah lagi. jebol kebol-bolan lah ya. Paling parah. Sampai masuk Udah masuk. ke rel kereta, kita sampai masuk rel kereta tuh. Itu ada satu orang lagi nih anak DKI ya yang berani ya. Adik-adikan gue kelas lagi SMP ya, masukin sampai dalam rel kereta tuh. Itu posisinya yang jatuh itu pihak kita, anak Jawa kelas 2 si Patu. Nah si Patu itu jatuh. Nah gue ngeliat dong si Patu jatuh, yang udah anak DKI kan. Akhirnya gue balik lagi, jatuh di sabet pakai pedang tuh, untungnya yang disabet itu tas. Dia kan pakai tasnya gemblok si Patu tuh, sabet pakai pedang, jeder kena tas, bernya itu copot. Akhirnya gue di situ ngedorong anak DKI-nya tuh, dorong-dorongan gue sama anak DKI, udah gue bilang udah tuh kejadian itu. Akhirnya anak DKI-nya pedangnya copot, ambil tuh pedang yang copot tuh, ambil langsung balik lagi deh ke sono. Oh, itu yang ngambil BR anak DKI juga? Anak DKI pedangnya dia. Oh. Gitu, copot. Itu kekalahan kita paling fatal sih. Itu paling fatal. Itu. Akhirnya gue dorong-dorongan sama dia karena kan dia kan ada kelas gue kan. Dan gue nggak mungkin juga main makan-makanan lah. Nggak ada main makan-makan. Yang nggak kenal aja gue nggak makan, apalagi yang kenal. Iya. Gitu. Setelah kejadian itu kan lu bilang ada 2 kejadian. Nah, satu kejadian apa lagi nih? Nih, ya kejadiannya lagi sama DKI lagi. Pas gue kelas 3. Itu gue kan pada saat itu kan rumah gue ada 2 ya. Yang satu rumah gue yang di Gading Serpong, Tangerang. Yang satu di Setka tuh. Nah pada saat itu gue, Doyok sama Kubil nginep tuh di rumah aneh Yang di Serpong. yang di Gading Serpong. Nah akhirnya gue bilang sama mereka berdua, nih kita ini nanti kalau mau berangkat sekolah naik 157. Itu 157 biar kita ke Setka itu otomatis kita turunnya sebelum flyover di Bonbon tuh, ya kan. Itu pasti ada anak DKI tuh di situ tuh. Nah akhirnya gue bilang, ini gue cuma ada celurit di rumah gue. Sebenarnya ada di rumah gue tuh kelewang gede banget, cuman gue nggak mau, susah lah bawanya kan, Gading Serpong kan. Akhirnya naik motor ke rumah Kubil, ngambil plat kayak pedang-pedangan lah, plat pedang-pedangan sama gear yang talinya panjang tuh pada saat itu si Doyok yang megang. Nah ceritanya kita naik 157 nih, pagi-pagi itu, pagi-pagi buta itu, 5:30 kalau nggak salah tuh ya kejadiannya.
pas kita dari Grogol menuju Bonbon itu bener tuh, kita turun dari patas belakang, bilang Bil yok siapa tuh DKI tuh, gue bilang. Akhirnya gue turun bener ketemu sama DKI itu 3 lawan 4 orang, 4 sampai 5 lah, 4 orang pagi-pagi buta. Gue udah majuin depan, anak pokoknya bertiga kita majuin ke depan. Sekali lagi tuh yang berani ngeributin tuh pada saat itu ya, 1 orang tuh yang berani, bener-bener berani ya, 1 orang. Dan itu pun gue kenal. Jadi ributnya itu gue rada ngilang. Gue nggak bentrokin yang 1 orang itu, yang 1 orang itu yang bentrokin tuh si Kubil sama si Doyok. Anak DKI-nya pada saat itu yang megangnya itu megang kopel. Pada saat itu megang kopel. Berani deh pokoknya deh DKI deh. Akhirnya gue nggak ngebantai itu, gue ngebantai yang samping itu. Gue nyerok ke kanan sama anak-anak yang lain. Ketika itu bentrok jejer-jejer, ada polisi. Ada polisi bunyi sirine tuh. Kan gue kan apa ya, pada saat itu tuh trauma lah, karena kan gue pernah ketangkep juga polisi. Akhirnya pas bunyi polisi gitu gue kabur. Karena gue pengen curit, kecil sih, tapi Madura lah, baja. Akhirnya gue cabut, Kubil cabut, si Doyok cabut. Si Doyok ceritanya tuh bawa gearnya itu talinya panjang banget tuh kan, keserimpet, jatuh. Ketika jatuh, anak DKI-nya itu rada ngagitin si Doyok tuh pakai kopel. Akhirnya Kubil nolongin, gue nggak sempet ngebalikin si Doyok lagi karena polisi, gue parno kan, megang CR. Akhirnya kita lolos, cabut kita karena ada polisi. Itu tuh kejadian gue bilang seru. Nah terus pas baliknya itu, pas besokannya kan gue nongkrong sama anak DKI-nya itu tuh, yang temen aneh. Dia cerita, Nis, kaget gue kira lu budut ya kan, soalnya masih ya budut berani ngeributin kita orang sih dikit begitu. Pas gue lihat, lu lagi katanya, kumis lagi katanya, pantesan aja nurunin nih kan. Akhirnya ya udah ngobrol begitu doang sih. Terakhir nih Miss nih, gue pernah denger juga kan ya saat itu. Lu tuh itu udah apa ya, udah lulus sekolah kayaknya ya, lagi sama cewek lu tuh. Gitu kejadian itu tuh. Nah itu kejadiannya kayak gimana sih? Jadi tuh kejadiannya itu tuh aneh, itu tuh punya bokin anak Jawa, satu kantor di Roxy. Ketika itu aneh tuh mau makan di warung steak Grogol. Aneh udah dari arah Grogol mau ke mana, pos Grogol tuh ada tuh, kantor pos Grogol. Aneh naik motor sama bokin dulu tuh. Pas aneh lihat, ini anak mana nih kan, rame banget. Itu kejadian jam 7 malam. Itu lu udah lulus padahal? Itu gue udah lulus. Udah lulus nggak tahu apa-apaan. Gue tuh kalau udah lulus udah vakum, gue nggak ikut-ikutan apa segala macem kan. Gue kaget pas gue naik motor, pas gue buka kaca, bukan buka helm ya, ini buka kaca. Bilang, ada nerakin gue tuh, kumis no, anak setka no, Jawa setka no. Udah, akhirnya gue diudak, gue ngebut,
pas belokan pertigaan kantor pos itu tuh bajai mau belok ke kiri ke arah gue nabrak bajai akhirnya tuh jatuh gue jatuh di situ udah deh tuh gue habis deh tuh diapain entah ada yang bawa sajam nggak tahu deh ada buang sajam atau enggak deh tuh. Intinya lu tuh di situ lu disayurin deh tuh. Padahal lu udah lulus sekolah. Gue mah kesiannya sama Bokin pada saat itu. Bokin jatuh, gue Bokin ketindihan sama gue, ketindihan motor juga. Pada situ ya gue cuman kerjanya ya nangis-nangisin doang. Akhirnya alhamdulillahnya gue nggak apa-apa, cuman motor gue doang kaca lampunya pecah, nabrak bajai atau diapain lah gitu lah ya. Nah akhirnya polisi nembak, jeder, selamat tuh gue, ada TK di situ. Nah setelah itu besoknya aneh SMS apa WA gitu, apa BBM pada saat itu ya. BBM tuh. BBM anak-anak DKI pertama. Aneh BBM yang aneh kenal. Ini yang siapa nih yang apa namanya? Yang yakin gue bilang. Kalau emangnya ketahuan nih gue bilang. Jangan sampai lah pada situ gue dendam emosi lah ya, emosi karena gue bawa cewek pada saat itu. Sama cewek juga. Akhirnya gue BBM siapa? Ada 3 orang BBM. Akhirnya salah satu mereka itu ada yang buka omongan. Ternyata si Fahmi Donald 3. Fahmi, aneh bongkar aneh ceritain untuk silaturahmi lagi. Nah habis itu betul akhirnya wah dia nih yang gituin gue kan. Akhirnya gue tuh pada saat itu main ke suatu tempat sama adik-adik aneh anak DKI itu tuh si Bele. Aneh main sama dia. Pas pulangnya gue inget banget tuh main Tamiya di Depok. Nah lu pulangnya ketemu tuh. Akhirnya pas pulang dari situ si Gele itu cerita ngomong ke gue, Miss pulang dari sini mampir dulu ya ke teman gue ya kata gitu. Gak taunya ke rumahnya si Pame. Akhirnya kita dipertemukan sama si Pame. Alhamdulillah di situ awal silaturahmi dari pihak si Pahminya minta maaf dan gue menerima lapang dada untuk memaafkan. Nah dari situ awal kita tuh silaturahmi sama anak Donald 3, ketemu silaturahmi ngopi. Alhamdulillah deh baik sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Terakhir juga kemarin kita juga alhamdulillah diundang lah sama mereka untuk ketemu, sempat foto juga kan, duduk bareng lah gitu ya. Duduk bareng untuk ngopi bareng, rokok bareng, alhamdulillah ya, artinya gini loh, selama perjalanan lu sekolah itu ketika memang udah di luar sekolah yang masa-masa seperti itu udah memang udahlah itu cukup di sekolah, jangan sampai terulang lagi gitu. Betul. Nah terakhir Miss, pesan lu nih buat adik-adik kita yang di kampung Jawa khususnya untuk pelajar yang ada di sekolah lain di Indonesia nih, apa nih pesan lu Miss, juga lu Boy nih buat adik-adik kita dan mereka-mereka dari kumis dulu mungkin deh. dari kumis nih. Dari gue dulu ya. Monggo silakan. Nah pesan gue sih tetap lah ya, bagaimanapun DKI, PLO, Budut dan yang lain-lain itu saudara kita Ya. Sebangsa dan setanah air lah ya. Udahlah cukup untuk memprovokasi tawuran itu nggak enak sebenarnya. Ya nggak ada manfaatnya ya. Nggak enak. Nyesel ntar yang ada nyesel lu ribut nggak sekolah, atau ada pelajaran bengkel
nggak ngikutin, akhirnya pas lulus ilmu lu nggak kepake tuh di bengkel, praktek nggak kepake, sayang kan. Betul, jadinya betul, kan betul. udahlah cukup, maupun pelajarnya maupun alumninya pun kita tuh bersatu, mau alumni tua maupun alumni yang baru-baru kayak gue ini. Yang penting tuh kita tuh udahlah dari awal kita ada kelas di jalur dulu, kan ada apa ya istilah tuh ya, Dulu kawan sekarang jadi sekarang jadi kawan. dulu tuh kita pernah lawan, jadi lawan kan, pernah bentrok. Sekarang tuh udah waktunya silaturahmi, jadi kawan, perbanyak kawan. Betul. Gitu kalau gue sih. Dari Bang Boy nih. Kalau gue sedikit tambahan aja sih ya. Iya. Kalau sekarang udah nggak zaman lah ribut. Sekarang untuk pelajar cobalah buat kembangin diri gitu, kejar prestasi sebanyak mungkin. Banyak silaturahmi sama alumni juga, sama yang lain-lain, sama sekolah yang lain nih, biar nggak terjadi lagi pertikaian yang dulu kita pernah lakukan gitu. Iya. Cukup dikenang aja yang dulu-dulu, jangan sampai diikutin lagi gitu. Sampai diulang lagi. Jangan sampai diulang. Siap. Iya. Nah, jadi mungkin bisa diberatkan gini loh. Jangan apa ya? Kalau bisa dikatakan yang lalu biarlah berlalu. Iya, Kita yang lalu tatap biarlah masa depan berlalu. dengan apa ya? Dengan harapan, dengan Iya. impian untuk kita bisa saling erat. Iya. Benar. Jadi itu di awal kita ada kelas, di akhir penutupan kita ada kehidupan yang ke depan lagi tuh, Lebih udah itu kehidupan yang lebih baik. Kita menjunjung tinggi silaturahmi. Betul. Mudah-mudahan kita bisa duduk bersatu hingga berpelukan. gitu, Bang, ya. Betul banget tuh. Mantap. Sampai pelukan tuh. Jadi kurang lebihnya seperti itu kisah-kisah dari Bang Kumis dan Bang Boy sewaktu perjalanan mereka selama sekolah di kampung Jawa. Bila mana ada kata-kata yang salah dari saya ataupun Bang Kumis atau Bang Boy, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Maaf. Kalau ada salah. Mungkin Bang Kumis atau Bang Boy mau kirim-kirim salam, monggo silakan buat anak-anak teman anak DKI atau anak budut, anak pelon, siapa mau kirim-kirim salam? Salam aja nih buat kawan kita, anak Albasis lah, anak Jawa. Siapa ya? Pokoknya Albasis lah untuk anak-anak Jawa. Terus dari saudara kita satu DKI, karena kan Silakan. kita kan di jalur itu kan sohib lah ya, sohib, tapi sohib yang negatif gitu kan. Iya, setiap hari, saben hari ketemunya dia doang. Nah, sekarang udah lulus, ya kita menjadi sohib yang positif. Setuju. Ya enggak? Alhamdulillah nanti kedepannya nih kita tuh untuk anak setkanya ada silaturahmi lagi dari 203. Mungkin nanti kita bahas untuk kedepannya lagi bagaimana ya. Itu sih untuk gue. Oke. Jadi itulah yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Ingat, nostalgia asik untuk dikenang tapi bukan diulang. Ingat, jangan sampai terulang. Cukup, udah cukup rangkaian banyak cerita-cerita yang masa lalu kalau bilang itu kelam. Kelam. Jadi cukup sampai di sini. Gua Oman Styrok, Ane Kumis, Gue Setka. Boy, Setka, dan Adek. salam silaturahmi stop tawuran dan Bravo, Bravo Kampung Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kasih ya Bang. Nah,